Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 581 bagaimana? Di dalam menara orang bijak iblis, percampuran kelompok-kelompok itu aneh. Tampaknya satu-satunya hal yang benar-benar menghubungkan orang-orang ini adalah Dion. Ada Lionel, istri Dion, saudara-saudaranya, Clara, Sapientia, Pakal, bahkan Ava dan beberapa Sicarius ada di sana. Namun, ruangan itu sunyi senyap. Perang tampaknya telah berhenti. Setelah planet ini hampir hancur, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan energi untuk terus melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tiba-tiba, Lionel memecah kesunyian. Saya memiliki kemampuan untuk membawa Anda semua ke Tanah Suci Belmont tanpa kehadiran ayah saya, tapi, saya tidak akan melakukannya jika itu hanyalah misi bunuh diri. Matahari berkilau saat dia melihat ke atas. Dia tidak menyukai kata-kata Lionel, tapi dia memahaminya. Apa gunanya pergi jika mereka kembali mengalami situasi yang sama? Dion bahkan mungkin harus mengancam untuk bunuh diri lagi agar mereka dapat bertahan hidup. Hanya sedikit orang yang mengetahui lebih dari Ri betapa kuatnya warisan Kitsune. Sampai ibunya kehilangan, dan begitu saja. Situasi ini tidak normal. Namun, tidak ada juga cinta yang hilang antara aku dan dia. Bagi saya untuk melakukan hal itu memerlukan pembayaran. Mata Lionel menelusuri tubuh Madeline yang tertidur sebelum mengembalikannya ke Ri. Kemarahan yang nyata dan pekat muncul di udara. Ketika semua orang mengira dunia akan berakhir, terlepas dari dendammu, suamiku mengizinkanmu masuk ke dalam harta karunnya. Dia tidak perlu melakukan hal itu, dan dia bahkan tidak terlalu takut untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, dia tetap mengizinkannya. Dan sekarang kamu punya keberanian untuk meminta pembayaran? Ri menggeram, gigi taringnya bertambah panjang seiring dengan setiap kata-katanya. Jika Anda pernah bertanya-tanya apa perbedaan antara kalian berdua, itu sudah jelas. Anda tidak memiliki integritas, tidak memiliki substansi, dan tidak memiliki hati. Bagimu berpikir kamu bisa memenangkan hati kakak perempuanku adalah kasus kegilaan terbaik yang pernah kutemui. Raut wajah Lionel tidak berubah mendengar perkataan Ri, malah dia menjawab dengan tenang. Perbedaan lainnya adalah saya akan masih hidup pada akhir hari ini dan dia tidak akan hidup. Adapun poin Anda yang lain, suami Anda tidak kehilangan apapun yang mengizinkan saya masuk. Namun, saya akan secara aktif mengirim diri saya sendiri ke kematian. Selain itu, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupnya. Dia adalah penerus orang mati dan klan yang sudah mati. Saya adalah pangeran dari klan Dewa Kerajaan. Bagaimana hal-hal ini bisa dibandingkan? Aura mengerikan Ri memenuhi lobi menara, berdiri di sana dan berani mengucapkan kata-kata itu. Aku benar-benar ingin mendengar klan Dewa Kerajaan mana yang menjadi pangeranmu? Dari apa yang saya lihat, struktur kekuasaan keluarga Anda telah hancur total. Anehnya, Lionel tetap tidak bereaksi negatif. Itu masalah perspektif. Dia sepertinya tidak berniat menjelaskan sambil melanjutkan. Saya tidak ingin Madeline seperti yang Anda pikirkan. Aku hanya ingin dia mengembalikan sesuatu yang seharusnya bukan miliknya sejak awal. Kembalikan dan aku akan mengantarmu. Jika tidak, jangan ragu untuk mengusir saya dari menara. Matahari tiba-tiba bersinar karena sadar. Dia berasumsi bahwa Lionel meminta Madeline untuk memenuhi semacam perjalanan kekuasaan yang sakit-sakitan dan memutarbalikkan. Tapi, ternyata dia meminta benih imannya. Karena benih iman adalah buah dari budidaya luar, maka benih iman dapat diambil dan dicuri. Hal ini dapat menyebabkan orang yang kehilangan benih iman itu hidup atau mati. Namun, seringkali, seseorang lebih memilih mati daripada berpisah dengan benih iman karena alasan yang jelas. Selain itu, ada lapisan perlindungan tambahan yang ditambahkan oleh klan setelah salah satu anggotanya melampaui batas. Perlindungan ini memungkinkan klan untuk mengetahui kapan benih iman mereka meninggalkan milik salah satu milik mereka. Dalam kasus di mana hal ini terjadi, perang habis-habisan akan sering terjadi. Oleh karena itu sudah menjadi aturan tak terucapkan bahwa hal-hal seperti itu dilarang. Oleh karena itu, mencuri benih iman sangatlah tabu. Namun, Madeline berbeda. Pertama, Madeline sendiri bukan anggota klan Phoenix manapun, jadi kepemilikan benihnya seharusnya sudah memicu alarm. Tetapi, benih keyakinan ametis tidak pernah mendapat lapisan perlindungan tambahan karena dia melampaui batas sambil membenci klannya. Juga, bahkan jika dia memiliki lapisan perlindungan tambahan ini, burung Phoenix telah punah. Tidak ada yang mendeteksi hal seperti itu. Hal ini juga menjadikan Madeline memiliki nilai yang hampir tidak terbatas. Mengapa? Karena dia adalah kunci untuk menghidupkan kembali dua garis keturunan Phoenix. Keturunannya, jika mereka cukup berbakat, akan menjadi satu-satunya cara bagi benih kepercayaan Phoenix es dan api yang telah lama punah untuk muncul kembali di dunia karena garis keturunan Belmont terlalu lemah untuk melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan tidak diakui oleh alam semesta sebagai orang yang memiliki garis keturunan Phoenix. Meski begitu, ini adalah pedang bermata dua.
Karena itu berarti jika ada orang yang memilih untuk mencuri benih keyakinan Madeline, tidak akan ada penghalang. Meskipun orang lain mungkin tidak sepenuhnya menyadari dari mana benih iman Madeline berasal, dan karena itu terlalu khawatir untuk mengambilnya, Lionel dan keluarga Belmont berbeda. Mereka tahu persis apa itu. Faktanya, banyak warga Belmont yang menganggap diri mereka sebagai pemilik sah setelah begitu lama melindungi kuil ametis. Kerutan di kening Ri semakin dalam. Dia tidak percaya betapa tidak tahu malunya pangeran ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia berharga saat dia bertindak seperti ini? Absolute N, sebelum Ri bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara lemah terdengar. Saya menerima. Bantu kami menyelamatkan Dion, dan saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda. Beberapa jam yang lalu, segera setelah tangan Patriark Ragnar jatuh ke bahu Dion. Niat spasial tingkat tinggi telah merobek mereka di udara, memungkinkan mereka muncul tepat di atas tanah suci Belmont. Dari luar, tempat itu tampak damai seperti biasanya. Dion berdiri tegak dan tinggi di dekat pria yang dianggapnya sebagai musuh bebuyutannya. Tampaknya Patriark Ragnar bermaksud menggunakan tangannya di bahu Dion untuk memastikan bahwa dia setidaknya beberapa inci lebih rendah darinya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Indra keenam Dion telah mencapai tingkat yang menggelikan. Bahkan dengan kain kafan yang menutupi tanah suci Belmont, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini tidak mungkin begitu damai. Hampir seolah-olah diberi isyarat, sebuah celah dalam formasi terwujud, mengungkapkan kehancuran total dan total. Gunung-gunung yang megah berkobar-kobar. Padang rumput yang hijau terhampar kasar dan tidak terawat, bahkan gedung-gedung megah yang dulunya tak tertandingi pun akan membuat seorang perajin menitikkan air mata kesedihan. Tanpa banyak bicara, Patriark Ragnar melesat ke depan dengan bahu Dion masih terjepit di tangannya. Dalam sekejap, mereka sudah berada di depan sebuah pintu masuk aneh yang sepertinya cukup penting dan dijaga dengan baik hingga semuanya menjadi kacau balau. Para prajurit di sekitarnya tampak terkejut dengan kemunculan dua orang yang tidak diketahui secara tiba-tiba. Namun, sebelum ada yang terucap, seorang lelaki tua yang dikenalnya dan cucunya keluar dari gua. Mata Penatua Daiyu menyapu Dion, tetapi dia tidak melihat keputusasaan apapun yang dia pikir akan terjadi. Chen Glei sangat marah ketika dia melihat Dion lah yang datang. Dia telah menderita dua kerugian besar karena pemuda ini, dan di sini dia berpura-pura seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 582. Aku akan mengingat ini. Seringai tak terkendali muncul di wajah Chen Glei. Saya harap Anda ingat kata-kata Anda ketika Anda berdiri dengan arogan di langit di atas Akademi Fokus Sampah di pernikahan palsu itu. Apa yang kamu katakan lagi? Anda tidak akan menyembunyikan identitas Anda sebagai penerus sekte rusa surgawi karena Anda ingin musuh Anda mengetahui keberadaan Anda dan putus asa karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghentikan Anda. Chen Glei terkekeh, kehilangan sikap dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Bagaimana kabarmu sekarang? Mata Dion pertama kali tertuju pada Penatua Daiyu. Dia segera menyadari bahwa dia jauh lebih tua dan lebih jompo dibandingkan terakhir kali dia melihatnya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, itu adalah hal yang cukup menarik untuk diperhatikan. Menurut pengalaman Dion, detail terkecil sekalipun dapat mengarah pada hal yang paling penting. Dan dalam situasi seperti ini, dia membutuhkan apapun yang dia bisa dapatkan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Chen Glei, kilatan warna merah dingin melintas di matanya sebelum mendarat di atasnya. Niat iblis yang menindas mengguncang ruang di antara mereka, menyebabkan wajah Chen Glei pucat saat lututnya melemah. Cengkeraman di bahu Dion semakin erat sehingga tulang-tulangnya langsung remuk karena tekanan, tetapi sudah terlambat dan Dion tidak mau peduli. Dalam sekejap, Pangeran Daiyu berlutut sambil menggigil. Dia menunduk ke tanah dengan lesu, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Dion menoleh untuk menatap bahunya, rasa jijik yang tak terselubung terhadap Patriark Ragnar terlihat jelas di wajahnya. Tapi, lengannya hanya bisa terkulai lemas ke samping saat pendarahan internalnya semakin parah setiap detiknya. Dengan gerakannya yang dipotong oleh Patriark Ragnar, mustahil baginya untuk mengedarkan energi esensinya untuk mempercepat penyembuhannya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menggunakan jiwa dan api aurora miliknya. Sayangnya, penyembuhan tidak hanya bergantung pada kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan serangan yang melukai tubuh. Dengan aliran energi surgawi memasuki bahunya, itu menjadi jauh melampaui kemampuan penyembuhannya. Kemarahan Patriark Ragnar mendidih saat dia melihat Dion memandang bahunya sendiri dengan acuh tak acuh. Di bawah pengawasannya, Dion telah mempermalukan Chen Glei. Baginya, itu hanyalah sebuah tamparan di wajahnya. Namun, ketika dia menghukum Dion karena tindakan pemberontakannya, dia bahkan tidak meringis karena tulangnya remuk. Kemarahan berkobar di antara para prajurit Daiyu. Setelah keterkejutan awal, mereka tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Beraninya kamu, bunuh dia. Suara ketidakpuasan dan kemarahan terdengar keluar, tetapi Penatua Daiyu menghentikan dengan sebuah kata. Kesunyian.
Dia tidak berbicara keras-keras dan suaranya hampir terdengar lelah. Tapi, hal itu cukup menimbulkan gelombang ketenangan untuk mengatasi masalah prajurit. Penatua Daiyu dengan lembut letakkan telapak tangan ke punggung Chen Glei. Semburan rahasia kehendak surgawi tersebar, menjadikannya sadar dari pingsannya. Tapi, saat dia menyadari apa yang terjadi, wajahnya menjadi merah karena marah. Anda, Chen Glei berdiri dengan kasar, mengepalkan tinju ke arah wajah Dion dengan marah. Dion segera tahu bahwa ini bukanlah serangan biasa. Itu jelas-jelas dipenuhi dengan aura tombak, dan kobaran api yang meningkatkan tekanan itu tidak lain adalah aura api. Rasa yang lebih buruk dalam mewarnai ciri-ciri Dion, tetapi Penatua Daiyu tidak mengambil tindakan untuk menghentikan cucunya. Apakah dia bisa bergerak atau tidak? Dion masih merupakan seorang alkemis dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia telah meninggalkan Chen Glei jauh tertinggal dalam hal kecakapan tempur. Sebelumnya, diperlukan beberapa pengaturan untuk menghentikan tinju ini. Tapi sekarang, hanya satu yang diperlukan. Mata Dion bersinar dengan emas ungu tua saat susunan cemerlang muncul di hadapannya dan kepalan tangan Chen Glei. Namun, Patriark Ragnar tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali dengan mudah. Dengan jentikan jari yang diam-diam di bahu Dion yang hancur, susunan Dion segera meredup beberapa saat sebelum tinju Chen Glei diaktifkan. Pada saat itu, bagaimana indera keenam Dion tidak menangkap apa yang terjadi? Dia punya lebih dari cukup waktu untuk menggambar susunan lain. Tetapi apakah itu akan membuat perbedaan? Bukankah Patriark Ragnar akan bertindak lagi? Susunannya hancur mengingatkan pada panel kaca yang rapuh. Dion menyaksikan dengan sinar dingin di matanya saat tinju Chen Glei memanggil wajahnya. Mungkin dalam situasi normal, dampaknya akan berkurang jika Dion terbang mundur. Tapi Patriark Ragnar di bahunya yang hancur begitu kuat sehingga Dion miring ke samping dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga lengan hampir terlepas dari soketnya. Rasa sakit yang dalam dan bergelombang muncul dari bahu Dion saat Chen Glei menghujani pukulan demi pukulan. Mereka terasa seperti iritasi, tetapi karena Dion tidak mampu mengendalikan dan menggerakkan otot-ototnya, hanya cengkeraman Patriark Ragnar di bahunya yang menahannya. Menjelajahi akar labirin zat ini di Novuro Isen penghinaan. Rasa sakit di bahu Dion tidak terasa apa-apa dia. Yang dia rasakan hanyalah kepuasan tanpa akhir. Dia tidak peduli bahwa Patriark Ragnar adalah seorang surgawi dan dia seharusnya tidak menang. Dia tidak peduli pukulan Chen Glei tidak merasakan apa-apa dia. Dia tidak peduli bahwa dia sedang dipojokkan oleh orang-orang ini atau bahwa ada banyak rintangan yang menghadangnya sejak awal. Begitulah arogansinya yang mendalam. Seharusnya tidak ada satupun situasi yang tidak bisa dia hindari. Tidak ada satupun yang tidak bisa dia atasi. Namun di bawahnya, wajahnya dihantam oleh seseorang yang lemah dan lebih rendah darinya. Waktu terasa melambat. Hanya ada satu kali Dion pernah merasakan perasaan ini. Dia telah bersumpah untuk tidak merasakannya lagi, tapi inilah dia. Namun, dia terus memperhatikan setiap tinju, tidak pernah menutup matanya. Dengan akal sehatnya, setiap pukulan Chen Glei sangat lambat, dan gambarannya semua orang tertanam dalam benak Dion. Aku akan mengingat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 583 saya. Cukup. Penatua Daiyu akhirnya berbicara setelah beberapa menit berlalu. Apakah dia setuju dengan ini atau tidak? Tidak masalah. Jika menyangkut wajah klan Daiyu, tidak ada yang boleh menodainya. Namun, selama dia membiarkan cucunya bebas memerintah, dia tidak mendengar satu suara pun keluar dari bibir Dion, dan rasa dingin di matanya juga tidak memudar. Pada saat itu, bukanlah lelucon baginya untuk membiarkan Chen Glei melanjutkan. Biarkan saja, dia tidak akan segera meninggalkan dunia ini. Penatua Daiyu selesai, berbalik dan memasuki gua. Tinju Chen Glei berhenti saat dia menarik napas berat. Sama seperti Dion sebelumnya, Chen Glei masih menunggu meridiannya matang. Karena itu, dia tidak berkultivasi, seperti terakhir kali dia melawan Dion. Hanya beberapa bulan sebelumnya dia dapat mengingat dengan jelas saat dia baru saja kalah dari Dion. Namun sekarang, bahkan setelah diberi kemampuan bebas untuk menyerang tanpa pembalasan, dia bahkan tidak menyebabkan memar di wajah Dion. Faktanya, jika bukan karena sedikit darah yang jatuh dari sudut bibir, hampir seolah-olah dia tidak diserang sama sekali. Bagaimana Chen Glei bisa menandingi budidaya tubuh Dion? Bahkan jika gerakannya disegel, itu tidak mengubah fakta bahwa Dion memiliki tubuh puncak pengumpulan esensi. Sesuatu yang tidak pernah bisa ditandingi oleh Chen Glei. Namun, Dion tidak merasa bangga dengan kemenangan kecil ini. Matanya tetap cukup dingin untuk menembus jiwa Chen Glei. Patriark Ragnar menarik bahu Dion yang hancur ke dalam gua yang gelap. Dion berjalan diam-diam menyusuri koridor gelap. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang tanah suci Belmont. Apalagi tentang katakombe, tapi dia berasumsi bahwa kemanapun mereka membawanya sekarang adalah sumber dari semua rahasia yang telah disimpan begitu lama. Memahami bahwa dunia fana telah disegel demi memberi kekuatan pada suatu entitas adalah kesimpulan yang jelas setelah semua yang dia pelajari selama 3 tahun terakhir. Tapi informasi itu hanya permukaan dan dangkal.
Masih terlalu banyak pertanyaan. Siapa entitasnya? Apakah ini ada hubungannya dengan perang yang sama yang dikeluhkan oleh guru agungnya? Atau apakah ini adalah binatang yang sama sekali berbeda? Jika ini benar-benar tentang perang antara faksi kekacauan dan faksi orang tua itu, bagaimana mungkin guru agungnya hanya berdiam diri dan membiarkan hal ini terjadi? Apakah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak? Ini adalah pria yang benar-benar baru saja mencapai pikirannya melintasi dimensi dan memicu penguncian waktu yang mengubah sepersekian detik menjadi setengah tahun penuh. Ini adalah pria yang memberi Dion teknik untuk membalikkan hukuman mati mutlak karena membakar jiwa seseorang secara tiba-tiba. Ini adalah pria dengan kemauan yang sangat kuat, sehingga tekniknya diturunkan selama berabad-abad seolah-olah itu adalah kehendak surga. Bagaimana Dion bisa menerima jawaban seperti dia tidak tahu? Lebih buruknya lagi, ini bukanlah akhir dari pertanyaan Dion. Mengapa dia memilih untuk mencuri bakat dari kami secara spesifik? Bagaimana sejarah masyarakat Dion? Bagaimana mereka bisa menemukan tempat di alam semesta yang dulunya dikenal sebagai alam semesta terkuat? Berdasarkan sejarah yang dia ketahui, Kitsune dan Sekte Rusa Langit dulu berbagi alam semesta dan kuadran ini sebagai satu kesatuan. Itu adalah salah satu dari sedikit kejadian di mana dua klan dewa kaisar utama di kuadran tidak bertengkar. Lagi pula, jika ya, bagaimana mereka bisa berbagi satu alam semesta? Tapi, kalau begitu, dari mana datangnya orang-orang Dion? Mereka tidak mungkin selalu fana, kalau tidak akan ada bakat untuk mencuri. Yang lebih menarik lagi, sejarah manusia hanya berjalan sekitar 5.000 tahun yang lalu, namun itu hanya setengah dari umur makhluk surgawi. Mengingat fakta bahwa bahkan ahli formasi Dao tidak akan langka di alam semesta ini di masa lalu, jumlah sejarah itu sungguh terlalu menyedihkan untuk menjadi jumlah sebenarnya. Ada yang hilang. Tiba-tiba, suara Patriark Ragnar membuat Dion tersadar dari lamunannya. Tidak ada gunanya berpikir keras, itu tidak akan banyak gunanya bagimu. Saya perhatikan bahwa Anda mewariskan semua harta Anda kepada janda Anda. Itu bagus, tapi aku akan mengambilnya setelah ini selesai dan selesai. Mata Dion menyipit, untuk memprovokasi pria dengan jelas sehingga kamu ingin mati demi dirimu sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda bodoh atau terlalu percaya diri. Jika kamu terus menunjukkan kepadaku bahwa kata-katamu tidak berarti apa-apa selain kotoran anjing. Mengapa aku membiarkan kamu memiliki jiwaku dan semua yang kamu inginkan? Patriark Ragnar tiba-tiba tertawa, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda benar-benar percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menekan jiwa Anda? Anda pikir jika Anda terus memainkan kartu ini maka kartu itu akan selalu berhasil? Untuk seseorang yang mengaku cerdas, kamu cukup kurang. Mata Patriark Ragnar bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Tekanan tak berbentuk menyebar melalui dinding gua, tapi entah bagaimana, itu jauh berbeda dari sebelumnya. Kilatan petir merah menyinari terowongan gelap, menyebabkan napas Dion menjadi berat dan kelopak matanya terkulai bukan karena dia lelah, tetapi karena tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dia tahan. Seluruh tubuhnya terasa seperti batu besar jatuh di atasnya. Anak kecil yang naif. Pikiran Dion bergetar ketika dia tiba-tiba memahami apa yang sedang terjadi. Untuk merasakan dan memanipulasi energi surgawi, pertama-tama seseorang harus memahami domain yang belum sempurna. Sama seperti seseorang yang ingin merasakan dan memanipulasi energi suci, pertama-tama Anda harus memahami maksudnya. Domain dasar ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai aura. Meskipun kata itu sering dilontarkan di dunia persilatan, ketika dikaitkan dengan ahli tingkat surgawi, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Namun, domain yang belum sempurna hanyalah itu. Itu adalah titik puncak dari sesuatu yang hebat dan seringkali sangat terkait dengan apa yang Anda bangun dengan hati. Oleh karena itu, seringkali pertarungan sesungguhnya sangat terbatas. Hanya para jenius di antara para jenius yang memiliki hati kultivasi yang cukup kuat untuk mewujudkan aura yang kuat. Alasannya sederhana, satu langkah di atas wilayah yang belum sempurna, atau wilayah yang sebenarnya, adalah sebuah ruang di mana hukum alam semesta tidak lagi tunduk pada keinginan hukum tersebut, melainkan pada keinginan ahli budidaya. Itu berarti bahwa tanpa jalur kultivasi yang kuat yang diyakini dengan kuat, yang Anda tempa sendiri, tidak mungkin membentuk wilayah sejati ini. Dan lebih jauh lagi, aura Anda akan lemah sejak awal. Fakta bahwa aura Patriark Ragnar begitu kuat, cukup kuat bahkan untuk melumpuhkan jiwa Dion, hanya berarti bahwa Dion telah terlalu meremehkan pria ini. Tidak mungkin dia adalah seorang ahli surgawi yang sederhana. Auranya hanya berjarak setengah langkah dari domain sebenarnya. Ini hanya mungkin dilakukan oleh seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, jangan merasa putus asa, mendengarkan. Karena tidak adil jika Anda tidak mengetahui banyak hal, bagaimana kalau saya memberitahu Anda sebuah rahasia? Dengan perasaanmu yang menyedihkan, kamu tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Cahaya menyeramkan muncul di mata Patriark Ragnar saat dia mencondongkan tubuh ke bawah ke telinga Dion, berbisik sehingga hanya Dion yang mendengarnya.
Saya ahli surgawi tahap ke-12. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 584 bertindak. Bibir Dion bergerak-gerak mendengar kata-kata ini. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan ahli langit tahap ke-12? Hampir tidak terbayangkan. Pria ini tidak hanya mencapai puncak budidaya surgawi, tetapi dia juga telah mencapainya sebagai ahli kelas 1. Boneka Dion. Boneka yang dia sembunyikan selama ini. Boneka yang berada di dalam cincin spasial yang dengan rajin dia tutupi dalam susunan penyembunyian yang bertumpu pada jari-jarinya. Semuanya tidak berguna. Bagaimana mungkin boneka surgawi tingkat keempat yang sulit dikendalikan Dion untuk saat di puncaknya, bisa melawan seseorang yang 8 tingkat lebih tinggi darinya? Dion bahkan tidak tahu apakah akal sehatnya dapat mengimbangi Patriark Ragnar pada tingkat penggerak itu. Pria ini hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi ahli formasi Dao. Harapan apa yang ada saat ini? Berjam-jam berlalu saat mereka berjalan melewati terowongan tak berujung. Seolah-olah itu adalah labirin yang sengaja dibangun. Namun, fluktuasi spasial adalah salah satu fluktuasi paling aneh yang pernah dirasakan Dion. Dia tidak tahu jalan apa yang mereka lalui, tapi dia mengerti bahwa itu bukanlah jalan biasa. Jika dia harus menebak, dia akan berpikir bahwa bentuk ruang ini tidak hanya memungkinkan perjalanan melalui ruang biasa, melainkan ruang angkasa. Ruang antar dimensi itu sendiri. Jika itu benar, pemahaman spasial pada tingkat itu harus berada pada tingkat hukum tertinggi. Tapi, satu-satunya jenis ruang yang diketahui Dion hanya diperbolehkan untuk perjalanan dalam satu bidang keberadaan. Apalagi ketika Patianeva, misalnya, bersembunyi di kantong spasial, dia tidak akan meninggalkan alam semesta ini dalam arti yang paling sempit. Kehendak ruang sama anehnya dengan waktu. Keduanya tampaknya merupakan kehendak yang sangat kuat dan inovatif, namun kenyataannya, memahami alam semesta terhadap keduanya begitu berat hingga hanya sedikit lebih baik daripada kehendak yang tidak biasa. Untuk keinginan luar angkasa, ini bahkan lebih jelas. Ada cakupan tingkat untuk jenis ruang yang bisa Anda lewati. Misalnya, dulu sangat sulit memanfaatkan kehendak ruang di alam semesta ini karena hukumnya sangat kuat dan energinya sangat padat. Namun, seiring dengan menyusutnya alam semesta, muncullah kemudahan tambahan dalam menggunakan kehendak luar angkasa. Inilah mengapa bahkan seseorang yang lemah seperti Vidar Ragnar, meskipun tubuh benih keyakinannya cukup kuat, mampu meruntuhkan ruang dengan ketinggian. Bukan karena dia begitu luar biasa, tapi karena alam semesta ini benar-benar telah jatuh dari ketinggian aslinya. Aspek lain yang meningkatkan kesulitan dalam penggunaan ruang adalah lawan Anda. Kemampuan transmisi Dion tidak berarti apa-apa di hadapan para ahli sejati karena mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan area secara paksa dengan energi mereka. Hal ini bekerja dengan cara yang sama seperti alam semesta dengan kepadatan energi yang lebih tinggi akan lebih sulit untuk mempelajari kehendak spasial. Dengan mengingat semua ini, masuk akal betapa terkejutnya Dion dengan tingkat kemauan spasial ini. Untuk bisa memahami kemauan spasial hingga tingkat ini tentu tidak mudah. Dion bahkan berani mengatakan bahwa siapapun yang memalsukan terowongan ini memiliki kemauan spasial yang sebanding dengan keinginan kosong. Karena keinginan itu, kesulitan menavigasi katakombe meningkat dengan selisih yang tidak masuk akal. Dion tidak dapat memahami bagaimana Penatua Daiyu bergerak dengan ketegasan seperti itu. Apakah itu karena dia juga memiliki pemahaman tentang kemauan spasial? Atau karena dia sudah tahu jalannya? Tidak, itu tidak masuk akal. Dion dalam hati menggelengkan kepalanya. Hanya mengetahui jalannya, tidak akan membantu Anda. Faktanya, Anda harus mengetahui jalannya dan memahami kehendak spasial hingga kedalaman ini. Itulah satu-satunya cara agar Anda dapat secara akurat menghubungkan peta di kepala Anda dengan lingkungan sekitar. Saat itulah Dion teringat bahwa Penatua Daiyu mengaku sebagai mantan ahli formasi Dao. Dengan Dao-nya yang hancur secara paksa, budidayanya telah anjlok ke tingkat budidaya surgawi yang rendah. Namun, sebagian besar pemahamannya seharusnya ada di sana, meskipun mereka akan lumpuh. Dion ingin mengucapkan terima kasih dalam hati atas upaya gurunya dan mantan anggota sekte Rusa Surgawi. Tetapi ketika dia mengingat betapa kuatnya Patriark Ragnar, dia hanya bisa menghela nafas. Itu hal lainnya. Saat aku berbicara dengan tuanku untuk pertama kalinya dan dia mengingat semua ingatanku, dia menyebut Daiyu sebagai ancaman, tapi bukan Ragnar. Itu berarti mereka pasti hanya menjadi bagian sebenarnya dari rencana ini setelah sekte Rusa Surgawi lenyap, atau memainkan peran yang sangat kecil selama perang dan kemudian berkembang pesat. Jika yang pertama, itu berarti Ragnar telah memberikan bantuan yang sangat mereka butuhkan kepada Daiyu. Itu kemungkinan merupakan contoh lain dari Daiyu yang merekrut orang-orang dengan memanfaatkan segala yang mereka miliki. Mereka pasti juga melakukan hal yang sama terhadap Clyde dan Aumens. Dalam setiap kasus, setiap orang mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Clyde menjadi klan dewa kerajaan. Keluarga Ragnar menemukan harapan dalam melampaui hukum alam semesta. Dan Aumens, jika Dion harus menebaknya, kemungkinan besar menerima warisan tipe api.
Lagi pula, berapa banyak yang bisa menandingi Daiyu dalam hal seperti itu? Mereka adalah naga giok hitam? Tampaknya bertahun-tahun kemudian, mereka akhirnya menemui jalan buntu pertama. Pada awalnya, Dion mengira bahwa Penatua Daiyu akhirnya melakukan kesalahan. Tetapi, dalam beberapa saat, cahaya ganda yang pekat mulai menari-nari di sekitar tepi jalan buntu. Pola rumit berputar saat ruangan bergetar. Kemudian, nyala api merah dan biru tiba-tiba menyala. Menerangi dinding yang tadinya gelap dengan garis-garis api yang dengan rakus menyelam ke dalam pola rumit jalan buntu, berputar dan mengikuti hingga bertemu secara klimaks di tengah. Bola merah dan biru saling bertabrakan di tengah, berputar dengan ganas dan melingkari satu sama lain. Kemudian, bola itu perlahan berubah menjadi warna ungu cerah sebelum tenggelam ke tengah. Bagian yang tidak bergerak selama ribuan tahun terdengar melalui terowongan sempit saat cahaya menyilaukan membanjiri ke dalam. Detik berikutnya, Dion melihat sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap acuh tak acuhnya di hadapan. Katakombe yang suram membuka jalan tanaman hijau subur tiada taraf yang membentang bermil-mil sejauh mata memandang. Matahari menggantung tinggi di langit dan bunga-bunga berharga yang berada pada tingkat esensi minimum menghiasi dunia dengan kehadirannya yang indah. Namun, ada satu hal yang tidak pada tempatnya. Sesuatu yang membuat hati Dion bergetar hebat hingga dia membeku, tidak bisa mengalihkan pandangan dari apa yang dilihatnya. Sebuah tangan. Tidak, itu bukan hanya sebuah tangan. Itu adalah sebuah tangan raksasa yang dirantai ke dunia ini dengan ikatan yang sama tak terduganya. Dion tidak dapat memahami sejauh mana jaraknya, namun benda itu tampak begitu dekat dan besar sehingga dia hampir bisa menjangkau dan menyentuhnya. Tapi, logikanya terjadi bahwa jika dia berada dalam jarak 1000 mil dari tangan ini, tekanan yang diberikannya akan membunuh dalam sekejap. Getaran hebat di hati Dion. Keringat tak terkendali yang mengucur darinya. Kehancuran yang hampir seketika dari orang yang jantungnya mati akan. Pada saat itu, pikiran Dion tiba-tiba memahami sesuatu yang sejujurnya terlalu takut untuk dia terima. Bumi tidak mengembang hingga jutaan kali ukuran normalnya secara tiba-tiba. Hal itu dilakukannya untuk bertindak sebagai penjara bagi hal besar yang ada di hadapannya sekarang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 585 mungkin saja. Jantung Dion berdebar kencang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Rasanya segala sesuatu di dunianya hancur. Lututnya yang sudah lama kehilangan kendali karena pengaruh Patriark Ragnar mulai bergetar hebat. Gelombang getaran yang menakutkan, mengancam hingga terputusnya tubuhnya. Bahkan matanya berubah warna menjadi merah darah, berjuang melawannya untuk meninggalkan segalanya dan lari, meskipun itu berarti kematian. Takut, itulah yang dirasakan Dion. Sebuah emosi yang dia tidak ingat pernah alami dalam hidupnya. Ini pertama kalinya Dion merasakan tekanan yang melebihi tekanan ayahnya sendiri sehingga tabir kesombongan dan penghinaan terhadap dunia benar-benar terkoyak darinya. Dion telah menghadapi dunia persilatan tanpa budidaya apapun. Dia dengan berani mengungkap rencana klan dewa dan mengancam terlalu banyak dari mereka untuk diperhitungkan. Dia menghadapi ratusan ribu tentara dengan senyuman di wajahnya. Dia mengorbankan dirinya tanpa ragu-ragu dan terjun terlebih dahulu ke dalam aliran ki kematian. Dia telah menghadapi kemarahan alam semesta itu sendiri. Tidak sekalipun Dion merasakan perasaan ini. Perasaan tertekan dan putus asa ini. Tangan Patriark Ragnar tanpa sadar menghubungkan di bahu Dion, tapi dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Mengenai Penatua Daiyu yang paling dekat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Bagaimanapun, dia tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dalam cara bela dirinya, meskipun daunnya hancur. Selain itu, Dion benar. Jarak antara mereka dan tangan itu tidak dapat diduga. Fakta bahwa benda yang terlihat hanya berjarak beberapa tangan hanyalah sebuah bukti betapa besarnya benda itu. Penatua Daiyu mengalihkan pandangan ke belakang untuk melihat keadaan Dion yang diperkirakan, sepertinya sudah menduga hal ini. Terkadang dengan tindakannya, Penatua Daiyu benar-benar melupakan usia anak laki-laki ini. Namun, jika Anda benar-benar menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif, dia sebenarnya hanyalah seorang anak berusia 19 tahun. Bahkan jika dia berusia ratusan tahun, di alam semesta manapun, dia hanya akan menjadi anggota generasi muda. Ada puncak budidaya yang jangkauan tangkapannya melampaui Dao. Ini adalah mitos negara yang berupaya menginjakan kaki pada hukum alam semesta itu sendiri. Apalah arti Dao jika bukan karena filsafat? Namun bukankah jumlahnya terlalu banyak? Bukankah mereka sering bentrok? Bagaimana sebuah Dao bisa menjadi kebenaran mutlak jika ada kebenaran mutlak lain yang secara langsung menentangnya? Patya Neva berusaha mengikuti jalan absolut. Namun berurutan dan jatuh. Baginya, Dao semacam itu hanyalah sebuah fasad, tidak lain hanyalah konstruksi yang dijelaskan. Namun, banyak orang lain yang telah membentuk Dao menggunakan prinsip yang sama yang dibuang Patya Neva. Jadi apa kebenarannya? Apa puncak dari keberadaannya? Sudah ada. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah apa yang dicari oleh seniman bela diri sejati.
Kehadiran jalan ini adalah alasan mengapa seseorang tidak bisa berharap untuk mengandalkan pengembangan orang lain untuk melampauinya. Itu sebabnya meskipun daunnya hancur, mentalitas Penatua Dayu setenang permukaan danau. Ketika seseorang mendekati keadaan ini, dikatakan bahwa jalur perang mereka menjadi begitu sengit sehingga meremehkan jalur orang lain. Saat mendekati keadaan ini, dengan pemikiran sederhana, Anda dapat menghancurkan budidaya orang lain. Keadaan inilah yang menjadikan teknik penanaman energi Dion begitu penting. Penindasan untuk melangkah ke alam semesta orang lain terlalu besar kecuali Anda memiliki kekuatan untuk meremehkan segala sesuatu dengan meremehkan. Penindasan inilah yang dialami Dion saat ini, kecuali pada tingkat dunia lain. Itu hanyalah sebuah tangan, namun kehadirannya mengancam keberadaan Dion. Entitas itu bahkan tidak menyadari penampilan mereka. Sadarkah Anda ada seekor semut yang merayap ribuan mil dari Anda? Dan bahkan jika ya, apakah Anda peduli? Namun, tekanan dari jalur bela dirinya membuat Dion mengerti betul bahwa jika dia mendekat, satu-satunya akibat adalah kematian. Tiba-tiba, sebuah pikiran selain rasa takut terlintas di benak Dion. Semua yang dia derita, bahwa orang tuanya telah menderita, bahwa tuannya menderita, ini yang dialami dunianya, semuanya. Itu karena orang ini. Orang ini yang melihat keberadaannya jauh lebih agung dari apapun sehingga dia tidak berpikir dua kali sebelum menggunakan nyawa miliaran orang untuk kesenangannya sendiri. Ini salahmu, jadi anak sombong itu memang mempunyai hal-hal yang dia takuti. Menggemaskan sekali. Patriark Ragnar tertawa ringan. Tapi, saat itulah ketakutan Dion berubah menjadi amarah. Darah iblis di dalam tubuhnya meraung, mengirimkan suara letupan ke seluruh tubuhnya saat bahunya menonjol keluar dari tangan Patriark Ragnar yang menjepit. Koridor bergetar hebat karena kemarahan Dion. Satu-satunya pikirannya adalah melihat entitas itu mati di bawah kakinya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesombongan di atas keberadaannya. Terlepas dari energi surgawi yang disirkulasikan Patriark Ragnar ke Dion, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang terjadi. Dalam sekejap, penghalang yang seharusnya sulit untuk dilompati seperti melintasi jurang yang dalam hancur. 14,9%, 14,91%, 14,92%, 14,95%, 14,98%, 14,99%, 15%. Semua luka dan kelelahan Dion terhapus menjadi energi suci yang padat, mengirimkan darahnya dengan kuat memompa ke seluruh tubuhnya saat tulangnya mencapai tingkat ketangguhan yang lebih tinggi. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan terobosan sempurna seperti itu. Dion telah menyentuh tentang apa artinya menjadi iblis dalam pertarungannya dengan Femi. Dia menyentuh tentang apa artinya menjadi penguasa dalam pertarungan melawan kematian. Dan itu semua memuncak pada momen di mana dia melakukan sesuatu yang sangat sedikit yang bisa dicapai. Ada alasan mengapa leluhur tidak begitu saja menyerahkan seluruh darah esensi mereka kepada generasi paling berbakat berikutnya. Jumlah kegigihan yang diperlukan untuk menentang hukum surga sedemikian rupa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan soal sekadar memiliki lebih banyak darah esensi. Darah untuk diserap, Anda juga membutuhkan pemahaman dan kemauan untuk melakukannya, atau darah akan terbuang sia-sia. Jika Anda kemudian menyadari bahwa Anda telah memberikan seluruh darah esensi Anda kepada seorang jenius yang tidak layak. Solusi apa yang akan ada? Satu-satunya pilihan adalah mengekstraksi secara paksa jumlah yang tersisa. Tapi, itu adalah penderitaan yang sangat sedikit yang memiliki mental yang kuat untuk bertahan hidup. Anda akan mendapatkan darahnya kembali, tetapi Anda akan kehilangan kejeniusan yang Anda pikir cukup baik untuk melakukan semua itu. Patriark Ragnar dan Peter Dayu membeku. Sebelum momen ini, entah mereka mengutarakan dengan lantang atau tidak, mereka berdua menganggap bakat Dion sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Sebagai sesuatu yang dia beruntung. Itulah sebabnya Peter Dayu, maupun Patriark Ragnar, tidak menganggap Dion terlalu serius, mereka juga tidak merasa bahwa generasi muda mereka lebih rendah. Tapi pada saat itu, saat Dion membentuk tubuh suci untuk dirinya sendiri, sesuatu yang sangat sedikit yang bisa dibanggakan. Mereka menyadari bahwa mungkin saja, ada lebih banyak hal dalam cerita ini daripada dugaan mereka sebelumnya. Mungkin saja, itu bukan keberuntungan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 586 pergi. Menjelajahi akar labirin zat ini di Nov Euro East End setelah pertemuan awal mereka, kejelasan kembali terlihat di mata kedua tetua. Kemarahan tidak ada gunanya bagimu di sini, kata Penatua Dayu dengan tenang. Terlepas dari penampilan luarnya, gelombang itu melanda jantung. Satu-satunya alasan dia mampu melindungi dirinya dari rasa takut terhadap entitas ini bukan hanya karena jarak antara mereka dan entitas tersebut. Tapi juga karena dia telah merasakan puncak dari apa artinya berada tepat di dekatnya. Dia tidak akan pernah melupakan hal itu. Momen, dia, sebagai ahli puncak formasi Dao, hanya mengukur dari setengah langkah transenden, segera tergeletak.
Entitas itu belum melepaskan teknik apapun, mereka belum menunjukkan aura atau domainnya. Tidak, yang mereka lakukan hanyalah menyapu pandangan ke arah Elder Daiyu, dan dia hancur dalam sekejap. Bagian yang paling mengejutkan tentang peristiwa itu adalah sesuatu yang Penatua Daiyu sendiri terlalu malu untuk mengakuinya, dan itu adalah sesuatu yang hanya dia miliki dengan tingkat otomotif yang cukup tinggi yang dapat diketahui pada saat itu. Dan kemungkinan itu adalah sebuah rahasia yang akan dia bawa ke dalam kuburnya. Namun anak ini telah menghilangkan perasaan itu dalam sepersekian detik, bahkan Peter Daiyu harus menekan perasaan itu. Dia tidak hanya menekannya. Penatua Daiyu mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak lagi merasakannya. Mungkinkah beradaptasi begitu cepat? Mata tajam Dion beralih dari entitas di persimpangan dan bersinggungan pada Penatua Daiyu. Selamatkan aku, omong kosongmu. Dia sudah cukup menanganinya. Dia muak dan lelah mendengarkan dengungan lalat-lalat yang berkerumun di sekelilingnya. Semua pemborosan ruang yang tenggelam ini memandang rendah dirinya karena mereka sendiri merasa rendah diri. Di satu sisi adalah seorang pria cacat yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai ahli formasi Dao lagi, dan di sisi lain adalah seorang sombong dari keluarga Dion bersumpah dia akan mencabut dari alam semesta suatu hari nanti. Hanya itu yang dia lihat. Elder Daiyu tahu bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, anak ini belum pasrah pada nasibnya. Apakah dia berpikir karena hanya tersisa 2 orang maka dia akan menemukan cara untuk melarikan diri? Bahkan jika dia berhasil melakukan hal seperti itu, dia akan mati di terowongan ini. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang memiliki pemahaman ruang yang cukup tinggi untuk menavigasi terowongan ini tanpa cheat. Dan Dion jelas tidak memiliki cheat itu. Meski begitu, itu adalah masalah sekunder yang dia bahkan tidak punya kesempatan untuk meratakannya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Patriark Ragnar. Penatua Daiyu menenangkan dan mengambil langkah ke dunia, diikuti dari belakang oleh Patriark Ragnar yang memegang tangan di bahu Dion, secara efektif mengendalikan gerakannya. Madeline, tidak. Ri menolak dengan tegas. Terlepas dari apakah Madeline menyerahkan benih iman dengan sukarela atau tidak, hal itu akan tetap meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama, bahkan mungkin menyebabkan kerusakan permanen. Semakin lama seseorang menghabiskan waktu bersama benih iman, semakin terintegrasi dengan dirinya. Meskipun Madeline tidak menghabiskan waktu terlalu lama di sana, karena bakat yang diberikan kepadanya oleh konstitusi Tuhannya. Kecepatannya dalam mengintegrasikan benih keyakinan yang dulunya tidak diketahui jauh melebihi kecepatan kebanyakan. Misalnya, ketika Caitlem pertama kali bertemu Dion, alasan dia tidak mempelajari kehendak iblis secepat Dion, yang mengakibatkan dia melewatkan sebagian besar acara, adalah karena dia belum membangkitkan benih imannya. Logika yang sama diterapkan pada Vidar. Meskipun dia telah mengetahui tentang benih imannya sejak lama, dia telah mencoba berulang kali namun gagal dalam membangunnya, yang membuat ayahnya kecewa dan meremehkan. Pada akhirnya, dia mampu membangunnya secara paksa menggunakan eksperimen keluarga Ragnar. Inilah alasan dari semua bekas luka di seluruh tubuhnya. Namun, ini juga alasan dia begitu lemah dibandingkan dengan kekuatan yang harus diberikan oleh benih keyakinannya. Pada akhirnya, inilah sebabnya benih iman bukanlah akhir dari segalanya dan menjadi segalanya dari bakat. Itulah alasan mengapa Demon Sage bisa meremehkan klan Pakal karena telah memilih seseorang yang kurang berbakat hanya karena benih keyakinan. Namun, karena kecepatan integrasi Madeline, bahkan sampai pada titik di mana dia sudah memahami beberapa teknik warisan, akan lebih merugikan jika menghilangkan benih darinya. Jika dia menyerah, terutama dalam kondisinya yang saat ini sangat lemah. Saya tidak mau memikirkan konsekuensinya. Madeline tersenyum lemah, masih berbaring dengan nyaman di atas bantal furnitur. Dia berkorban terlalu banyak untuk kita, setidaknya itu bisa aku lakukan. Aku tahu jika kamu berada di posisiku, kamu juga tidak akan ragu. Tapi, kami bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Ri seperti itu. Ri tidak khawatir tentang bahayanya. Tapi, bagaimana caranya menyusup ke tanah suci Belmont bisa begitu mudah? Terutama ketika itulah yang mereka rindukan? Hanya karena Dion seringkali menyelesaikan masalah lebih cepat. Bukan berarti Ri dan Madeline tidak cerdas. Ri telah menyaksikan betapa pentingnya Daiyu terhadap kemampuan Mei Ying dan Jade. Dari pemahamannya, mereka berdua memiliki kemampuan khusus dalam mencari sesuatu. Satu-satunya orang yang mereka miliki di sini yang bisa melakukan hal seperti itu adalah ayahnya atau Lila kecil. Masalahnya adalah ayah adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk menstabilkan dan menjaga kesehatan ibunya saat ini. Dan dia lebih baik mati sebelum mengirim seorang gadis kecil ke situasi berbahaya hanya karena dia akan berguna. Anda jelas kurang memahami tentang tanah yang mereka ambil untuk suami Anda. Menurut Anda mengapa warisan yang disumpah untuk dilindungi oleh keluarga Belmont tidak muncul di gerbang bumi, melainkan di gerbang Nayat? Lionel berkata perlahan. Alis Ri berkerut. Dia telah memikirkan hal ini sebentar, tetapi telah melupakannya karena tampaknya tidak relevan. Keluarga Belmont tidak kehilangan kendali atas apa yang kami lindungi.
Semua gerbang di kuadran ini dihubungkan oleh keinginan ruang yang tak terduga. Gerbang bumi kebetulan menjadi pusat dari semua itu karena alasan yang saya tidak punya penjelasannya. Bagaimana mungkin Ri tidak mengerti alasannya? Tidak diragukan lagi itu adalah menara epistemik. Namun, itu tidak relevan. Intinya adalah bagaimana mungkin para pelindung tidak memahami cara menavigasi apa yang mereka lindungi? Ri mengerutkan kening. Buktikan dulu. Sebagai asuransi, Madeline harus datang. Segera setelah saya membuktikan kemampuan saya untuk membantu, dia harus menyerahkan benih iman kepada saya. Hanya dengan begitu kita akan melanjutkan. Konyol, dia sudah lemah. Jika kamu menerimanya, dia akan menjadi lebih lemah. Lionel masih tampak tidak terganggu. Suamimu menyembunyikannya dengan baik, tapi saat ini aku hampir yakin bahwa dia memiliki harta karun yang mampu menampung nyawa manusia. Itu baru saja dikonfirmasikan ketika 10 orang ini muncul entah dari mana. Lionel memandang ke arah 10 jenderal iblis yang ditinggalkan Dion. Dan, jika dia detik yang dia nyatakan, dia akan mewariskan harta yang begitu penting kepadamu sebelum dia pergi. Saya 70% yakin Anda memilikinya sekarang. Gunakan. Meskipun kerutan Ri semakin ke dalam di luar, dia menyebar ke dalam hati. Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, suamiku. Pertahankan berapapun jumlah orang yang kamu bisa dalam harta itu, karena hanya kamu dan aku yang bisa masuk. Jika waktunya tepat, merekalah yang harus menyelamatkan Dion. Lanjut Lionel. Untuk lebih jelasnya, saya hanya seorang pemandu. Setelah aku melakukan tugasku dan menerima pembayaranku, aku akan pergi. Apakah Anda dapat menavigasi jalan keluar itu terserah Anda. Ri kesulitan dengan keputusannya, tapi pada akhirnya, dia mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain berharap kekuatan para jenderal iblis akan cukup. Jika beruntung, mereka setidaknya bisa membantu Dion sedikit. Kemudian, Ri menghancurkan pelataran yang dibuat Dion, menyebabkan menara bijak iblis menghilang dari pandangan. Dengan sapuan, Ri membawa semua orang di seluruh menara ke dalam lingkaran spasial setelah mereka meninggalkan lingkungan sekitar arena di bawah datangnya kejutan dari klan yang bertikai di sekitar mereka. Jangan lupa mengambil boneka surga yang terpaksa ditinggalkan Dion. Mudah-mudahan bisa berguna, meski dia tidak bisa mengendalikannya. Tak lama kemudian, hanya dia dan Lionel Belmont yang tinggal di arena City yang terpencil. Ayo pergi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 587 kejahatan yang sama. Dekat pusat tanah suci Belmont, Dion, Patriark Ragnar, dan Penatua Dayu berjalan melewati padang rumput. Semakin dekat mereka ke tangan, semakin sedikit bahkan Patriark Ragnar dan Penatua Dayu mampu menjaga ketenangan mereka. Sudah lama sekali sejak Penatua Dayu kehilangan sikap acuh tak acuh karena semakin sulit untuk berjalan dan bernapas. Namun, tujuan mereka bukanlah untuk mencapai tangan itu sendiri. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tujuan mereka sengaja ditempatkan. Jaraknya harus cukup dekat dengan entitas agar bisa bermakna, tapi juga harus cukup jauh agar mereka dapat memainkan peran mereka tanpa mengalami kematian. Pusaran api merah dan biru menari-nari di telapak tangan Penatua Dayu, sepertinya bertindak seperti pemandu. Mereka hanya menunjuk ke arah yang sama secara bersamaan ketika menghadap ke arah yang benar. Segala sesuatu tentang ini aneh bagi Dion. Jika ini benar-benar dimaksudkan sebagai penjara, mengapa api keluarga Belmont mampu memimpin? Pertama, Dion memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa ini adalah penjara. Tidak hanya tangannya yang dirantai dengan jelas. Pintu masuknya juga disegel di dalam tanah yang biasanya hanya bisa diakses oleh satu keluarga yang rajanya jelas-jelas menentang hal ini. Dion menganggap gagasan Raja Belmont sebagai pengkhianat, tetapi Raja Acaccia bukanlah jade. Empati sejatinya adalah bentuk teknik yang sebenarnya. Dia tidak bisa ditipu seperti Dion menipu jade. Bagi mereka yang bekerja sangat dekat selama ini, Raja Acaccia pasti bisa mengetahuinya. Memang benar Raja Acaccia menghilang 11 tahun yang lalu, tapi mereka jelas sudah berteman dekat jauh sebelum itu. Selain itu, empati sejati Raja Acaccia telah pulih sepenuhnya, meskipun budidayanya tidak. Itu berarti jika Raja Belmont adalah bagian dari rencana ini, Raja Acaccia akan mengetahuinya paling lambat hari ini. Itu adalah sesuatu yang cukup penting sehingga dia bisa menemukan cara untuk memberitahu Dion, karena itu berarti harus mewaspadai seluruh keluarga Belmont. Namun, masalahnya adalah tempat mereka memimpin Dion harus terkait dengan segel dunianya. Segel itu seharusnya bermanfaat bagi entitas sementara penjara merugikannya. Jadi mengapa api dari orang-orang yang ingin menyakiti entitas tersebut, mengarah ke tempat yang akan membantunya? Sebelum Dion menyelesaikan pikirannya, Penatua Dayu berhenti berjalan saat api di tangannya lepas kendali. Mereka menghantam ruang yang tampak kosong, sekali lagi menyatu menjadi cahaya ungu yang indah. Suhu meningkat dengan cepat, membakar sebagian besar padang rumput dan menampilkan susunan batu selebar ratusan meter dan begitu rumit sehingga Dion tidak dapat melihatnya. Teori susunan jauh melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ingatan Tuan tidak ada tandingannya.
Api ungu tertanam di dalam susunannya, meneranginya dengan lembut. Bagian susunan yang bergeser mulai berputar dengan keras, mengubah konformasi berulang kali saat platform batu terangkat 1 meter dari tanah sebelum berhenti tiba-tiba. Lonceng kuno berbunyi, namun gaungnya yang dalam adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada lonceng surga. Rasanya seolah-olah setiap suaranya beresonansi dengan dunia, menyebabkan hukum alam semesta ikut bernyanyi bersamanya. Namun, secepat segalanya tampak bahagia, kegelapan yang menakutkan menghancurkan lonceng suci. Platform batu itu retak terbuka, bergeser saat gempa bumi dahsyat memenuhi dunia batin. Dalam sekejap, dunia berubah dari kebahagiaan yang menggema menjadi kemarahan yang begitu dalam dan firasat sehingga sesuai dengan perasaan yang muncul di hati Dion. Semuanya berteriak bahwa ini seharusnya tidak ada, bahwa ini tidak mempunyai tempat di dunia, dan inilah dia. Di bawah celah batu, tergeletak 3,5 bola yang memancarkan kekuatan yang sangat besar dan tak terbayangkan sehingga tangan di kejauhan benar-benar terlupakan. Di dalam 2,5 bola ini terdapat 2 bola lampu yang menyilaukan, berdenyut dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga mereka hampir melihat ke arah meskipun tidak bergerak sama sekali. Dalam satu waktu, indera keenam Dion merasakan kekuatan fisik yang luar biasa. Itu adalah jalan untuk mendominasi alam semesta hanya dengan menggunakan tubuh seseorang, sebuah lambang dari apa artinya menjadi seorang kultivator tubuh. Namun, tidak ada ketidakseimbangan seperti yang dirasakan Dion. Dengan darah Demon Sage mengalir melalui dirinya. Dion terus-menerus merasakan kehausan yang tak tertandingi akan kemarahan dan balas dendam, tetapi dia juga merasakan yang tak terkendali, sesuatu yang sulit dia kendalikan sendiri. Jika bukan karena kemauannya yang luar biasa, dan cinta yang dia miliki untuk istri-istrinya, hal itu sudah lama menghancurkannya. Masalah ini telah mengikutinya sejak lama sejak kerajaan Elfin, namun, dia terus menekan perasaan itu. Namun, bohlam ini mencapai keseimbangan kesempurnaan murni. Itu bukan sekedar kehebatan dari kekuatan dan kekuatan. Itu juga kelancaran dan kelembutan. Bukan hanya beban yang sangat berat, yang mampu menghancurkan ruang itu sendiri. Itu juga seringan bulu dan sebebas angin. Bola lampu lainnya memiliki hubungan dengan alam semesta yang belum pernah dirasakan Dion sebelumnya. Dia dapat melihat bahwa benda itu ada di sana dengan matanya. Namun tingkat energi yang dikandungnya jauh melampaui pemahamannya sehingga indera keenam berteriak kepadanya bahwa tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Ini semua yang dicuri dari kami. Api hitam berkobar di matanya. Saat Dion mengintip ke dalam apa yang diungkapkan platform batu itu, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang diucapkan Penatua Daiyu kepadanya ketika terakhir kali mereka bertemu. Ingatan Dion tidak ada bandingannya. Dia dapat mengingat kata-kata persis seperti yang diucapkan, bahkan hingga detail terkecil dan perubahan nada suara. Kamu berasal dari dunia fana di planet ini, dia berkata. Namun kamu melindungi mereka yang berada di dunia persilatan. Aku ingin tahu apakah kamu akan melakukan hal yang sama setelah kamu mengetahui kebenarannya. Panas dipompa dari tubuh Dion saat gambar pengorbanan rumahnya dibakar ke dalam ingatannya, mengetahui bahwa orang-orang yang dia sebut sekutu. Orang yang dia sebut ayah mertua. Dan ibu mertua. Orang yang dia sebut tuan. Kita semua kesalahan atas kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang paling dia benci di dunia ini. Kedua bola ini, mereka adalah kernel tubuh dan kernel energi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 588 tidak ada kesempatan. Di langit di atas bumi, pertempuran dahsyat masih terjadi. Raja Belmont bertarung mati-matian melawan 3 musuh sekaligus. Semuanya adalah kepala klan dewa masing-masing, tapi dia tetap bertahan. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam memutar, tidak melakukan apapun selain berlatih untuk saat ini, namun dia masih merasa sangat tidak berguna. Nyala api merah dan birunya tampak ingin menyatu dengan ungu, tapi itu sangat sulit dilakukan dalam pertarungan. Meskipun matanya sudah lama kehilangan warna ganda merah dan biru Belmont yang dipatenkan, apinya masih kesulitan untuk melakukannya. Sejujurnya, ametis terlalu anomali. Apalagi saat ibunya hamil, dia tidak berani mempercayainya. Pada awalnya, burung Phoenix S yang melahirkan ametis telah pasrah karena tidak pernah memiliki anak ketika dia lari dari klannya bersama suami. Hal ini membuat hari kelahiran ametis menjadi bencana yang tidak beriman dan juga menjadi keajaiban di antara keajaiban. Sejujurnya, Raja Belmont melakukannya dengan mudah. Dia tidak mencoba menggabungkan aspek kehidupan dan mencerminkan dari api, dia hanya ingin melakukannya untuk sifat api dan paling dasar dari api, tapi itu hampir mustahil. Dengan tingkat kesulitan ini, orang hanya bisa membayangkan tingkat yang telah dicapai oleh susunan tanah suci Belmont yang mampu memaksa api ungu ini ada. Aku harus menerapkannya. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Serangan Raja Belmont meningkatkan kecepatannya saat aura api muncul di sekelilingnya. Menyerang lawan-lawannya dengan wilayah kekuasaannya yang belum sempurna. Dalam sekejap, tekanan yang dirasakan oleh kepala klan Dewa Planet Deimos dan kepala klan Dewa Kami meningkat berkali-kali lipat.
Aura memiliki kemampuan yang berbeda-beda tetapi semuanya berputar untuk menciptakan ruang di mana seorang ahli membengkokkan hukum alam semesta sesuai keinginannya. Seperti yang bisa ditebak, ini menghabiskan sejumlah besar stamina, itulah sebabnya hanya sedikit orang yang mau repot-repot menggunakan stamina mereka, terutama karena keuntungannya tidak cocok bagi banyak orang. Namun, Raja Belmont berbeda. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari cara memadukan apinya. Tapi, berkali-kali dia gagal. Jadi, dia memutuskan alih-alih menuruti keinginan alam semesta, dia akan menuruti keinginannya sendiri. Hari di mana dia akhirnya melangkah ke alam celestial adalah hari di mana dia membuat wahyu ini dan akhirnya membentuk auranya sendiri, memungkinkan dia untuk akhirnya merasakan energi celestial. Wilayah kekuasaannya yang belum sempurna adalah wilayah yang melanggar hukum alam semesta yang kita kenal. Api merah dan biru milik Raja Belmont, api yang sama yang berbenturan, namun tidak pernah menyatu, langsung berhenti berkobar, menyatu menjadi satu nyala api ungu yang mempesona. Aku harus menerapkannya. Datang. Dia menderu ke jurang angkasa, bintang berkelap-kelip sebagai latar belakang. Patya Neva juga terus maju dengan sekuat tenaga, mengetahui bahwa waktu adalah hal yang paling penting. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Tapi dia tahu bahwa mereka kalah jumlah dan salah satu lawannya telah melarikan diri. Meskipun dia bisa melihat semua orang yang mulai dia lawan. Butuh waktu terlalu lama baginya untuk menyadari bahwa matriark Nifeus telah hilang. Lebih buruk lagi, saat mereka melangkah keluar dari planet yang mereka sebut rumah. Patriark Clyde tertawa sinis dan memanggil ketiga leluhur keluarga Clyde. Inilah sebabnya mengapa Raja Belmont terpaksa bertarung melawan 3 orang sekaligus. Sementara para tetua Elfin dan Patriark Pakal membagi sisanya. Situasinya tidak bisa lebih buruk lagi, namun semangat harapan berkobar di dalam diri Patya Neva. Dia memahami lebih dari siapapun bahwa jika dia memulihkan pemahamannya dan membangun kembali pemahamannya dengan hati dengan landasan yang dia yakini, kekuatannya sekali lagi akan menjadi tak tertandingi. Jika dia berhasil melepaskan diri dari iblisnya, menyelamatkan semua orang bukanlah mimpi belaka. Tapi, melakukan hal seperti ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tawa Raja Clyde saat dia terus-menerus memanggil keinginan angin untuk menekan dan meledak sangatlah menyeramkan dan gelap. Jelas sekali bahwa dalam kolaborasi mereka sebagai sekutu, klan Clyde dan Horus telah saling bertukar warisan. Kenapa lagi Raja Clyde bisa menggunakan teknik yang mengingatkan kita pada kematian Ode Horus? Sepertinya kamu kesulitan, Ramiro. Apa yang salah? Raja Clyde terkekeh. Selama bertahun-tahun kamu adalah musuh yang paling aku benci, tapi sekarang aku memikirkannya. Kenapa aku harus marah? Fokus Patya Neva terancam goyah karena ejekan Raja Clyde, tapi inilah yang dia butuhkan. Dia harus menghadapi hal-hal ini atau dia tidak akan pernah bisa membangun kembali daonya. Akulah yang menghancurkan keluargamu dan membantai laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan kalau dipikir-pikir lagi, akulah yang mencuri istrimu, bukan sebaliknya. Raja Clyde tertawa seperti orang gila saat ledakannya semakin dahsyat. Saya menidurinya siang dan malam selama bertahun-tahun, melampiaskan setiap rasa frustrasi saya. Saya bahkan tidak melewatkan satu lubang pun. Itu adalah salah satu makanan terbaik yang pernah kumiliki, tapi makanan itu cepat basi, jadi aku memilih untuk melupakannya. Siapa yang mengira Anda akan datang dan mengambil detik-detik ceroboh saya? Bahkan melahirkan anak dengan pelacur seperti itu? Apakah kamu tidak malu mendengar kata-kata itu? Kemajuan Patya Neva seakan terhenti dan hancur. Dia ingin mengubur dirinya sendiri di jurang terdalam dan menghadapi hukuman terburuk atas apa yang telah dia lakukan. Tapi kemudian, perkataan istri dan putrinya terngiang-ngiang di telinganya. Terkadang hal tersulit yang harus dilakukan adalah memaafkan diri sendiri, dan mungkin Patya Neva bahkan tidak pantas menerima itu. Dia telah mengorbankan segalanya agar dia bisa siap dan cukup kuat untuk hari ini. Namun pada saat terakhir, dia bimbang, membiarkan tekadnya hancur. Sebagian kecil dari dirinya berpikir jika dia baru saja membunuh Delia pada hari itu, dia akan cukup kuat untuk menghentikan semua kematian yang terjadi hari ini. Bukankah satu kematian bernilai menyelamatkan miliaran dolar? Pada akhirnya, pengorbanan klannya tidak berarti apa-apa. Pengorbanan istrinya, tidak ada. Pengorbanannya, lebih buruk dari tidak sama sekali. Kenangan akan air mata yang membanjiri mata istri dan putrinya memenuhi pikiran. Bagi mereka dia harus terus maju. Akan kupastikan itu berarti sesuatu. Patya Neva memiliki firasat samar bahwa dia tidak punya pilihan. Apakah mereka selamat atau tidak, semua ada di pundaknya, karena tanpa niat-niatnya di puncaknya, tidak ada peluang untuk melawan puncak surgawi kelas 1. Ahli seperti Patriark Ragnar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 589. Apa yang memberi Anda hak marah? Dion telah berhenti memahami emosi yang dia rasakan. Beban yang terus-menerus mengancam untuk menghancurkan dadanya. Matanya merah, namun api hitam dan pekat menari-nari di dalamnya. Namun dia juga merasa berkonflik dan bingung. Apakah benar-benar tidak ada gunanya di dunia persilatan?
Penatua Daiyu dan Patriark Ragnar hanya bisa memandang Dion dengan kaget. Area ini tidak seperti pintu masuk. Mereka berkali-kali lipat lebih dekat dan tekanannya begitu nyata hingga mereka tidak bisa mengabaikannya lagi. Lebih parahnya lagi, saat mereka membuka tugu batu tersebut, tekanannya kembali meningkat. Rasanya seperti mereka sedang melihat ke dalam hukum alam semesta itu sendiri. Seolah-olah mereka berkubang dalam energi gamma yang padat. Namun, satu-satunya perasaan yang muncul dari anak laki-laki ini bukanlah rasa takut, melainkan kemarahan. Penatua Daiyu, dengan seluruh pengalamannya di dunia, dapat mengatakan bahwa anak laki-laki ini mencoba untuk mempertahankan kemanusiaannya dengan semua yang dia miliki. Dia bertarung bukan demi musuhnya, atau bahkan dirinya sendiri. Dia bertarung demi orang yang dicintainya. Namun, dia kalah. Bagaimana Penatua Daiyu dapat memahami pikiran yang ada di benak Dion saat ini? Bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata yang dia ucapkan, kata-kata yang telah dia bayar mahal untuk diucapkan, akhirnya selaras dengan anak laki-laki itu? Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, menjadi iblis, atau jangan, hasilnya akan sama, berlutut. Tangan Patriark Ragnar memberikan tekanan ekstra dan tak terhindarkan ke bahu Dion yang membuatnya berlutut dengan mudah. Kemarahan pada wajah Dion muncul. Kapan dia pernah berlutut pada seseorang? Tanah di bawah lutut Dion hancur saat dia bertemu dengan tanah. Dia mengatupkan rahangnya sebagai pemberontakan, bahkan sampai darah merembes melalui giginya, tapi dia tidak bisa melawan ahli surgawi, apalagi yang berkaliber seperti itu. Detik berikutnya, Patriark Ragnar dan Penatua Daiyu juga berlutut. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Menyedihkan. Dion mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya, dengan paksa memanfaatkan tangan Patriark Ragnar yang meninggalkan bahunya. Hanya anjing. Meskipun kemarahan muncul di wajah Patriark Ragnar karena kata-kata Dion, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Sesuatu akan datang, dan itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani memberikan sedikit pun rasa tidak hormat padanya. Di tengah-tengah setengah bola, cahaya yang berkelap-kelip mulai terbentuk. Dan jika seseorang benar-benar memperhatikannya, akan terlihat jelas bahwa ini adalah manusia. Sesosok hitam muncul, duduk bersila. Tidak ada wajah, juga tidak ada ciri khas. Sama seperti tangan di kejauhan, sulit untuk mengatakan apapun tentangnya, selain apa itu. Ini adalah seseorang, dan itu adalah sebuah tangan. Itu dia. Namun, mereka memiliki karakteristik yang lain. Dan itu adalah tekanan yang tak terkendali dan tak terduga, tekanan yang bahkan mampu memaksa Patriark Ragnar untuk tidak melihat ke atas. Dion merasakan energi Patriark Ragnar mencoba secara halus membuatnya menundukkan kepalanya ke tanah seperti yang dia dan Penatua Daiyu lakukan. Tapi karena Ragnar tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, Dion mampu mengertakkan gigi sambil menatap langsung ke entitas pembentuk ini. Kemarahannya sudah cukup membara. Jika dia dipaksa menundukkan kepalanya sedemikian rupa, dia mungkin akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Sudah berapa lama? Suara itu tidak terdengar seperti seharusnya. Seharusnya itu layak untuk dilanggar. Seharusnya ia merobek kekosongan dan memenggal kepala Dion karena kesombongan dan penghinaannya terhadapnya. Seharusnya ia membuat dunia sejak itu atau ingin menghancurkan nada berikutnya seperti susunan yang memuatnya. Namun, sepertinya tidak ada satu pun dari hal-hal itu. Faktanya, jika harus digambarkan, itu hampir seperti orang tua muda yang menjaga anak mereka. Itu lembut, dan juga memiliki keramahan yang tak terhindarkan. Tapi, tidak ada keraguan bahwa ini adalah suara dari entitas yang tak tertandingi. Bayangan itu melihat sekelilingnya, tidak melirik ke arah 3 orang yang berlutut di depannya. Sepertinya ada yang hilang. Memalukan. Suara mereka yang acuh tak acuh tidak meredakan amarah Dion. Faktanya, hal itu tidak melakukan apapun selain menaikkannya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Orang ini melakukan semua ini. Namun sepertinya tidak peduli sama sekali tentang keberhasilan atau kegagalannya. Seolah-olah ia tidak terlalu peduli. Patriark Ragnar dan Penatua Daiyu menjaga kepala mereka hanya beberapa sentimeter dari tanah. Namun, jelas bahwa reaksi dari suara itu tidak membuat mereka nyaman. Bahkan keringat di alis mereka meningkat setiap detiknya, sampai akhirnya, Penatua Daiyu pecah. Kami mohon maaf atas ketidakmampuan kami, seseorang yang melampaui tahu. Namun, kami telah membawa anak yang dengan berani kamu curi itu milikmu. Baru pada saat itulah bayangan yang tampak berada di antara dunia menyadari bahwa ada orang di sekitarnya. Seolah-olah dia tidak mau repot-repot memperhatikan sebelumnya. Kepalanya dengan hati-hati mengamati makhluk di depannya. Namun, bertentangan dengan pemikiran. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memperhatikan tatapan kemarahan Dion seperti halnya dia mengakui busur Patriark Ragnar dan Penatua Daiyu, sama sekali tidak ada. Sosok itu terdiam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hampir tidak penting. Kedua kata itu sederhana, dan tanpa usaha. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar tidak peduli dengan inti jiwa sama sekali.
Faktanya, siapapun yang mendengarkan mendapat kesan bahwa meskipun mereka kehilangan ketiganya, mereka hanya akan kembali tidur siang, tidak peduli dengan dunia. Tetapi, entitas itu berbicara lagi, sepertinya orang ini berniat untuk mati. Cukup ekstrak inti jiwa dari dalam dirinya dan letakkan di tempat yang semestinya. Rahang Dion terkatup rapat, amarahnya membara tak terkendali. Apa yang memberimu hak? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 590 darah. Mata Patriarch Ragnar dan Elder Daiyu melebar karena terkejut. Patriarch Ragnar bahkan tidak repot-repot menambatkan energinya ke Dion setelah memaksanya berlutut dan mencoba menundukkan kepalanya. Pada awalnya, karena tekanan yang keluar dari entitas ini terlalu besar. Faktanya, bahkan jika Patriarch Ragnar mencoba untuk berbicara sekarang, itu hampir mustahil. Hanya Penatua Daiyu yang harus melakukannya? Oh, entitas itu tampak geli dan tidak merasa terganggu. Mereka menyadari kemarahan datang dari Dion, tapi mereka tidak peduli. Semua emosi tampak tidak berguna bagi mereka, apakah itu ketakutan atau kemarahan, tidak ada yang berarti. Mereka hampir tidak berusaha lagi untuk membedakannya. Mendapatkan perhatian dari entitas yang diarahkan padanya benar-benar berbeda dengan melakukan penyisiran biasa. Dion merasa seolah-olah dia benar-benar telanjang dan dibaringkan di hadapan pria ini. Itu adalah perasaan sangat tidak berdaya, namun Dion hampir tidak peduli saat dia menatap tajam ke arah gunung yang tak tertandingi ini. Aneh sekali, kamu benar-benar percaya dengan apa yang kamu katakan. Benar-benar penemuan yang langka. Lagi pula, tidak mungkin berbohong di hadapanku. Dion mengertakkan giginya, mencoba melepaskan diri dari tekanan tambahan dari Patriarch Ragnar. Yang dia inginkan hanyalah menyerang entitas ini, menghancurkan keberadaannya. Namun dia bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup energi untuk bergerak. Aroma familiar ada pada Anda. Menarik sekali, hewan peliharaan saya mencoba membunuh Anda dan Anda selamat? Haha. Kisah menarik yang kamu punya. Suara itu terus berbicara tanpa mempedulikan dunia. Ia tidak terdesak waktu, bahkan sepertinya ia tidak memiliki konsep apapun. Namun, kata-katanya hanya membuat Dion semakin kebingungan. Dia tidak tahu hewan peliharaan apa yang dibicarakan pria ini. Meski begitu, bagaimana dia bisa? Ketika Dion berada di gerbang bumi, manfaatkan kemampuan epistemik Tower Key untuk melakukan perjalanan melalui kantong luar angkasa dunia, makhluk besar mengancam akan membunuhnya. Dion tidak ingat kejadian seperti itu karena dia belum pernah merasakan kehadirannya. Jika bukan karena guru besarnya, dia akan mati dalam tubuh dan jiwa jutaan kali lipat. Namun, entitas besar itu dihentikan dengan kerugian besar bagi guru besarnya. Pingsan, pingsan. Entitas itu berbicara dalam setengah kalimat yang tidak masuk akal, tapi jelas dia tidak gila. Pikiran mereka bekerja pada tingkat yang berbeda dari apa yang biasa dilakukan Dion. Tapi, itu ada di sana. Memikirkan dialah yang menyelamatkanmu, sungguh menarik. Anda memiliki masa lalu yang cukup menarik. Pada titik ini, kamu harus berterima kasih padaku. Hatimu hanyalah selangkah lagi dari menempuh jalan yang tidak kamu inginkan. Jika kamu mati sekarang, kamu tidak akan pernah menjadi monster yang sangat kamu takuti. Agak konyol kalau takut pada jalur kultivasi, bukan begitu? Pada akhirnya, apapun cara yang Anda gunakan, kultivasi tetaplah kultivasi. Apa bedanya metode apa yang Anda gunakan? Patriarch Ragnar dan Penatua Daiyu terkejut karena entitas itu bersedia berbicara begitu lama, dan hanya kepada anak laki-laki saja. Tapi, mereka tidak berani melihat ke atas, hanya menunggu sampai dia selesai. Saya tidak akan membutuhkan metode yang begitu tercela namun mengaku kuat. Saya lebih baik mati. Menarik. Namun kebenaran lain terungkap. Namun, filosofi Anda agak konyol, dan hidup Anda adalah komedi tersendiri. Dion membeku. Hanya ada satu orang yang bisa melihat menembus dirinya seperti ini. Hanya satu kemampuan di dunia yang dapat melakukan apa yang diperlukan. Empati sejati. Kamu mengaku sangat mencintai dan setia, hanya saja hatimu menyimpan gambaran seorang wanita yang bukan salah satu istrimu. Kamu mengaku tidak ingin tenggelam dalam keinginan iblis. Namun kamu terus menggunakannya untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa, baik itu dalam apa yang disebut turnamen dunia, atau hanya beberapa saat sebelum kamu tiba. Kamu mengklaim membangun dao kematianmu dengan janji untuk melampauinya sepenuhnya. Namun kamu lebih memilih mati daripada mengakui filosofi yang tidak berguna. Aneh sekali. Sungguh menarik pikiranmu. Dion merasa segalanya dibiarkan terbuka. Bisakah guru besarnya melakukan hal yang sama juga? Tidak mungkin, pria ini menggali begitu dalam. Dion entah bagaimana tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh guru besarnya dengan mudah. Aha, lucu sekali. Entitas itu tertawa lagi, seolah-olah mereka sedang menepuk kepala anak kecil. Kamu tidak hanya berencana untuk keluar dari sini hidup-hidup. Kamu juga ingin menempuh jalur perang ke tingkat yang cukup untuk menghidupkan kembali semua nyawa yang hilang? Untuk bertemu ibu dan ayahmu lagi dan membalas perbuatan mereka? Alis Dion berkerut saat darah merembes dari rahangnya yang terkatup rapat.
Kamu telah melakukan perjalanan sejauh ini di dunia persilatan, namun tidak tahu apa-apa tentangnya. Sesuatu seperti menghidupkan kembali orang mati adalah hal yang mustahil. Meskipun menurutku entitas yang cukup kuat dapat menemukan seseorang dalam aliran reinkarnasi dan mempercepat prosesnya. Anda kemudian dapat mentransfer kenangan kehidupan masa lalu mereka kepada mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi orang yang sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Saya juga mengerjakan teori seperti ini di masa lalu. Ini berfungsi dengan baik. Anda hanya perlu membentuk dao karma, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi tingkat tinggi. Cukup mudah jika Anda bertanya kepada saya, tetapi tampaknya sulit bagi orang lain. Entitas itu terkekeh. Masalahnya bagi Anda adalah Anda tidak akan pernah sampai sejauh ini. Mata Dion berbinar. Ini adalah jawaban konkret pertama yang didapatnya mengenai masalah ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah bertahan hidup, dan akan ada harapan. Saya akan selamat dari ini. Kaki Dion terbanting ke tanah saat dia mencoba mendorong dirinya ke atas dengan paksa. Entitas itu terkekeh. Kamu salah paham. Apakah kamu tidak mengerti apa itu jiwa? Dion membeku. Sepertinya kamu mengerti sekarang, lucu sekali. Entitas itu terkekeh. Jiwalah yang menghubungkan Anda dengan dunia. Itulah yang memungkinkan Anda untuk eksis. Pengembangan energi mungkin membantu memperdalam pemahaman Anda, tetapi itu bukanlah hubungan yang sebenarnya. Itu hanya penguat hubungan ini. Sederhananya, yang memungkinkan orang bereinkarnasi adalah jiwa mereka. Tapi, karena keberadaanmu, jiwa setiap orang yang ingin kamu hidupkan kembali telah dihapuskan dari hukum khusus apapun yang membentuk mereka agar mereka menjadi jiwa dari satu orang, kamu. Menurut Anda apa itu soul kernel? Ini adalah penggabungan dari semua orang itu. Tawa entitas itu masih ringan. Tidak ada yang jahat dalam hal itu. Seolah-olah mereka sedang membicarakan cuaca dan tertawa kecil untuk berbasa-basi. Jiwa orang tuamu hilang selamanya. Tidak ada reinkarnasi bagi mereka. Lutut Dion jatuh kembali ke tanah. Ketika dadanya berlubang, dia bertahan. Ketika rumahnya hancur total, dia bertahan. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang yang dia percaya mungkin menjadi penyebab rasa sakitnya, dia bertahan. Tapi ini adalah tantangan terakhir. Sebuah bendungan pecah di dalam Dion. Namun, tidak terjadi letusan. Tidak ada semburan aura. Tidak ada jeritan kesakitan yang mengerikan. Yang terdengar hanyalah suara air mata yang menetes ke rerumputan subur di bawah lututnya. Air mata darah. Cerita bersambung.